Tengah malam, TNI AL mendeteksi aktivitas ilegal satu kapal dari Malaysia tidak ada ampun. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terus melakukan patroli di wilayah-wilayah yang berpotensi adanya pelanggaran illegal fishing. Baru-baru ini, jajaran kami berhasil melaksanakan pengejaran, penghentian, dan penangkapan terhadap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang kemudian saat ini dibawa ke pangkalan PSDKP Belawan, yaitu di Satwas SDKP Langsa untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut. Kemudian yang kedua, menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia juga, berhasil menangkap kapal ikan asing yang menangkap di wilayah perairan Ambalat dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang tanpa izin. Dan kemudian ke semua kapal tersebut, baik itu yang di Belawan, kemudian di Tarakan, dikawal menuju pangkalan PSDKP terdekat untuk dilaksanakan proses pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim Gabungan Satuan Patroli Satrol Pangkalan Utama TNI AL Lantamal 13 Tarakan dan Pos Angkatan Laut KTT menangkap kapal kayu KM Fauzan di perairan Sungai Manjelutung, Garing Bebatu, Desa Manjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. KM Fauzan yang bermuatan sekitar 116 karung balpres itu berlayar dari Tawau, Malaysia melalui Sungai Nyamuk dengan tujuan Malinau. Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut menyebutkan, tim gabungan TNI AL tidak memberi ampun kepada seorang nahkoda dan 4 ABK. TNI AL mengamankan seorang nahkoda dan 4 anak buah kapal beserta muatannya. Demikian keterangan tertulis di panel diterima JPNN.com lebih lanjut. TNI AL juga mengamankan muatan kapal berupa 116 karung balpres, 44 karung gula, isi 50 kg per karung, 6 kardus teh merek BOH, isi 20 picis per dus, 2 dus makanan sayur kemasan kaleng, isi 48 picis, 1 dus odol merek Darli, 1 set tenda serta 1 dus ayunan bayi, isi 9 picis. Kronologis kejadian berawal saat Satgas Pari 22 Satuan Intelijen Lantamal 13 wilayah operasi Sebati mendeteksi adanya aktivitas ilegal yang dilakukan KM Fauzan. Kapal tersebut memuat karung-karung yang diduga berisi balpres di sekitar Sungai Nyamuk. Menurut informasi yang diperoleh, kapal kayu tersebut rencananya akan berlayar dengan tujuan Malinau. Berdasarkan temuan tersebut, tim TNI AL selanjutnya berkoordinasi dengan Satrol Lantamal 13 dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberikan intelijen pada Kamis pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Unsur Satrol Lantamal 13 bergerak menuju perairan Bebatu yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Posal KTT agar menurunkan unsurnya untuk membantu dalam rangka penindakan terhadap sasaran setelah melakukan pencarian yang cukup memakan waktu. Akhirnya sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah, unsur patroli Satrol Lantamal 13 dan speedboat Posal KTT berhasil mendapatkan sasaran di perairan Sungai Manjelutung, Garing Batu, arah Malinau, Desa Manjelutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Kemudian nahkoda, ABK, dan seluruh muatan kapal KM Fauzan dikawal menuju dermaga Mako Lantamal 13 Mamburungan untuk dilaksanakan pengecekan identitas, fisik, kesehatan, dan pembongkaran muatan kapal. Setelah melaksanakan pemeriksaan oleh tim Lantamal 13 ditemukan hasil bahwa kapal tidak dilengkapi atau tidak memiliki dokumen. Selain itu, 4 orang terdeteksi positif memakai narkoba jenis sabu-sabu seusai dilakukan pemeriksaan urin oleh tim kesehatan. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Lantamal 13 berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polda Kaltar untuk dilaksanakan pemeriksaan diduga ada narkoba di kapal tersebut. Selanjutnya menunggu unit ke-9 dari Polda Kaltar untuk pemeriksaan 116 karung balpres. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di berbagai kesempatan telah memerintahkan jajarannya agar TNI AL akan berkomitmen untuk terus menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut jurisdiksi nasional, termasuk terhadap segala bentuk penyelundupan dan tindakan-tindakan ilegal, ujarnya. Merek BOH, isi 20 picis per dus, 2 dus makanan sayur kemasan kaleng isi 48 picis, 1 dus odol merek Darli, 1 set tenda serta 1 dus ayunan bayi isi 9 picis.
Kronologis kejadian berawal saat Satgas Pari 22 Satuan Intelijen Lantamal 13 wilayah operasi Sembati mendeteksi adanya aktivitas ilegal yang dilakukan KM Fauzan. Kapal tersebut memuat karung-karung yang diduga berisi balpres di sekitar Sungai Seinyamuk. Menurut informasi yang diperoleh, kapal kayu tersebut rencananya akan berlayar dengan tujuan Malinau. Berdasarkan temuan tersebut, tim TNI AL selanjutnya berkoordinasi dengan Satrol Lantamal 13 dalam rangka menindaklanjuti informasi yang diberikan intelijen pada Kamis pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Unsur Satrol Lantamal 13 bergerak menuju perairan Bebatu yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Posal KTT agar menurunkan unsurnya untuk membantu dalam rangka penindakan terhadap sasaran setelah melakukan pencarian yang cukup memakan waktu. Akhirnya sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah, unsur patroli Satrol Lantamal 13 dan speedboat Posal KTT berhasil mendapatkan sasaran di perairan Sungai Manjelutut, Garing Batu, arah Malinau, Desa Manjelutut, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Kemudian Nahkoda, ABK, dan seluruh muatan kapal KM Fauzan dikawal menuju dermaga Mako Lantamal 13 Mamburungan untuk dilaksanakan pengecekan identitas, fisik, kesehatan, dan pembongkaran muatan kapal. Beberapa kapal perang Malaysia beberapa waktu lalu memasuki perairan Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk bersikap tegas ke Malaysia. Sekretaris Kabinet Andi Wijajanto mengatakan, Presiden menegaskan kedaulatan NKRI adalah paling utama, tidak bisa dikompromikan. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan bersikap tegas kepada pemerintah Malaysia. Kedaulatan dijaga di nomor satu kan, jangan dikompromikan. Jadi bersikap tegas kepada pemerintah Malaysia soal perbatasan Ambalat. Ujar Andi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Sebelumnya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa juga minta Menlu Retno untuk melakukan protes diplomatik terkait kapal perang Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Ambalat. Menanggapi pernyataan itu, Menlu Retno mengatakan akan kirim protes jika memang terjadi pelanggaran. Jika pelanggaran konfirmar terjadi, Kemlu akan mengirimkan nota protes, ujar Menlu Retno Marsudi seperti yang diketahui. Permasalahan perbatasan wilayah di Ambalat ini memang masih menjadi isu panas bagi negara Malaysia di Indonesia. Meski begitu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengingatkan agar protes dilakukan dengan cara santun, semua kita kelola tanpa pendekatan kekerasan. Kita kelola dengan konteks politik yang lebih santun, yaitu protes diplomatik dan sebagainya. Keamanan di Ambalat nggak ada masalah sebenarnya, kata Jenderal Bintang 4 itu. Presiden Jokowi telah mengetahui ketegangan antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat. Menyusul laporan Panglima TNI bahwa 9 pesawat tempur Malaysia sepanjang tahun ini menerobos wilayah udara RI di kawasan itu. Sudah ada yang disampaikan Presiden ke Menteri Luar Negeri. Kedaulatan dijaga, jangan dikompromikan, kata Andi di Istana Kepresidenan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya telah mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, meminta pemerintah RI untuk segera mengirim nota protes kepada Malaysia, ujar Jenderal TNI itu.